Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 19 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tidak hanya berjaga, tetapi berdoa. Bersama kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayor Baba. Kepada Oma Tice, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana saja saudara berada. Bacaan renungan pagi hari ini, Kamis tanggal 19 Februari tahun 2026, berjudul Iman yang Bekerja. Ayat tema terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Apakah engkau percaya bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat? Bahwa sejarah bumi ini segera berakhir? Jika demikian, tunjukkan imanmu melalui perbuatanmu. Seorang manusia akan menunjukkan seluruh iman yang dimilikinya. Ada yang berpikir mereka memiliki iman yang cukup, padahal jika ada, itu mati karena tidak disertai perbuatan. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-26. Sedikit sekali yang memiliki iman sejati yang bekerja melalui kasih dan menyucikan jiwa. Tetapi semua yang dianggap layak menerima hidup kekal harus memperoleh kelayakan moral untuk itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Namun, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang suci. 1 Yohanes 3 ayat 2-3. Inilah pekerjaan yang ada di hadapanmu. Engkau harus mengalami kematian terhadap diri sendiri dan hidup bagi Allah. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kolose pasal 3 ayat yang pertama. Diri sendiri tidak boleh dijadikan pertimbangan. Kesombongan, cinta diri, keegoisan, kerakusan, ketamakan, cinta dunia, kebencian, kecurigaan, kecemburuan, prasangka jahat, semua harus ditaklukkan dan dikorbankan untuk selamanya. Ketika Kristus datang, Ia tidak akan datang untuk memperbaiki kejahatan ini,
lalu memberikan kelayakan moral bagi kedatangannya. Persiapan ini harus dilakukan sebelum ia datang. Hal ini harus menjadi bahan renungan, pelajaran, dan pencarian yang sungguh-sungguh. Apa yang harus kita lakukan untuk diselamatkan? Bagaimana perilaku kita supaya kita diperkenan oleh Allah? Ketika tergoda untuk mengeluh, mencela, dan membiarkan hati gelisah, melukai orang di sekitarmu, dan dengan demikian melukai jiwamu sendiri, biarlah pertanyaan yang dalam dan sungguh-sungguh muncul dari hatimu. Akankah aku berdiri tanpa celah di hadapan takhta Allah? Hanya yang tak bercelah yang akan ada di sana. Tidak seorang pun akan diangkat ke sorga, sementara hatinya masih dipenuhi sampah dunia. Setiap cacat dalam karakter moral harus terlebih dahulu diperbaiki. Setiap noda dihapus oleh darah Kristus yang menyucikan, dan semua sifat yang tidak indah serta tidak penuh kasih harus ditaklukkan. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata-layanan Oma Teacher. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kecenderungan manusia adalah melihat perbuatan dulu, baru percaya. Ada bukti dulu, baru percaya. Ayat inti renungan pagi hari ini berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 7 yang berbunyi, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apakah kita lihat bahwa memang sudah dekat? Apakah kita tahu kapan kesudahan tersebut terjadi? Tentu tidak. Meski tanda-tanda banyak terjadi, tetapi kita tidak tahu tepatnya kapan kesudahan itu tiba. Hanya oleh iman kita percaya bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Gospel Workers tahun 1862, halaman 419 paragraf 1. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Kita tidak hanya dituntut untuk berdoa, tetapi juga menjaga perkataan, perbuatan, dan bahkan pikiran kita untuk berjaga-jaga dalam doa. Jika pikiran terfokus pada hal-hal sorgawi, percakapan akan berjalan searah dengan hal itu. Karena kita tidak melihat akhir dari segala sesuatu, karena kita tidak tahu kapan semuanya berakhir, itu sebabnya Petrus ingatkan untuk kita tidak hanya berjaga, tetapi menjadi tenang supaya dapat berdoa. Dan dalam berjaga, kita harus menjaga perkataan, perbuatan, dan pikiran kita. Jika pikiran kita terfokus pada hal-hal sorgawi, maka perkataan, perbuatan, dan pikiran kita terarah ke sorga. Mengapa kita harus banyak berdoa? Dalam halaman 418 paragraf 3 dalam buku yang sama dikatakan, adalah wajar bagi kita untuk memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan mengikuti ide-ide kita sendiri, dan dengan demikian kita menjauh dari Allah, dan kita tidak menyadari betapa jauhnya kita darinya, sampai rasa aman diri itu begitu kuat tertanam sehingga kita tidak takut akan kegagalan. Kita harus banyak berdoa. Kita membutuhkan Yesus sebagai penasihat kita. Di setiap langkah kita membutuhkan Dia sebagai penuntun dan pelindung kita. Bagaimanakah kita menjadikan Yesus sebagai penasihat kita dan dalam setiap langkah kehidupan kita? Oleh tinggal di dalam Yesus. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 8 Februari tahun 1894 paragraf 4. Kristus telah berkata, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa."
Tekad yang mungkin kamu buat dengan kekuatanmu yang terbatas hanyalah seperti tali pasir. Tetapi jika kamu berdoa dengan tulus, menyerahkan dirimu, jiwa, tubuh, dan roh kepada Allah, kamu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan membuka jiwa kepada kebenaran Kristus. Dan hanya inilah kebenaran Kristus yang dihisapkan, yang membuatmu mampu berdiri teguh melawan tipu daya iblis. Jadi, di luar Kristus kita binasa, namun di dalam Kristus kita menang. Dan saat kita tinggal dalam Yesus, maka bukan kita lagi yang hidup, namun Yesus yang hidup di dalam kita. Karenanya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 58 paragraf 3. Engkau harus mengalami kematian terhadap diri sendiri dan hidup bagi Allah. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat 1. Diri sendiri tidak boleh dijadikan pertimbangan. Kesombongan, cinta diri, keegoisan, kerakusan, ketamakan, cinta dunia, kebencian, kecurigaan, kecemburuan, prasangka jahat, semua harus ditaklukkan dan dikorbankan untuk selamanya. Ketika Kristus datang, Ia tidak akan datang untuk memperbaiki kejahatan-kejahatan ini, lalu memberikan kelayakan moral bagi kedatangannya. Persiapan ini harus dilakukan sebelum Ia datang. Hal ini harus menjadi bahan renungan, pelajaran, dan pencarian yang sungguh-sungguh. Apa yang harus kita lakukan untuk diselamatkan? Bagaimana perilaku kita supaya kita diperkenan oleh Allah? Inilah pentingnya berjaga dan berdoa, sebab persiapan kita yang utama adalah kelayakan moral, perubahan karakter kita. Sebab Yesus datang bukan untuk mengubahkan kita lagi. Perubahan harus terjadi mulai dari sekarang, dan itu karena oleh iman kita percaya akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Saudara sekalian, dalam The Rivian Herald tanggal 29 November tahun 1881 paragraf 10 dikatakan, pesan khidmat untuk zaman ini memiliki nada tertentu yang harus kita semua perhatikan. Tanda-tanda zaman memberitahu kita bahwa akhir segala sesuatu sudah dekat. Nubuat yang telah terpenuhi telah menjadi fakta sejarah, dengan jelas mendefinisikan posisi kita. Kita berdiri di ambang dunia abadi. Dan renungan pagi hari ini menutup dalam Maranatha halaman 58 paragraf 4. Ketika tergoda untuk mengeluh, mencela, dan membiarkan hati gelisah, melukai orang di sekitarmu, dan dengan demikian melukai jiwamu sendiri, biarlah pertanyaan yang dalam dan sungguh-sungguh muncul dari hatimu. Akankah aku berdiri tanpa celah di hadapan tahta Allah? Hanya yang tak bercela yang akan ada di sana. Tidak seorang pun akan diangkat ke sorga, sementara hatinya masih dipenuhi sampah dunia. Setiap cacat dalam karakter moral harus terlebih dahulu diperbaiki. Setiap noda dihapus oleh darah Kristus yang menyucikan. Dan semua sifat yang tidak indah serta tidak penuh kasih harus ditaklukkan. Oleh karenanya, kita harus berjaga dan berdoa. Sebab kita manusia berdosa, mudah tergoda untuk mengeluh, mencela, gelisah, dan bahkan melukai orang di sekitar kita. Padahal dengan melukai orang lain, hal itu sebenarnya melukai diri sendiri. Orang yang senangnya melukai orang lain tidak sadar bahwa dirinya sendiri yang makin terluka dan akhirnya jatuh. Jika tidak sadar akan kondisinya, maka akan sulit untuk bangkit. Oleh sebab itu, penting sekali untuk berdoa. Sebab dengan berdoa, kita berserah kepada Tuhan sepenuhnya dan percaya oleh iman, Tuhan beri kelepasan. Kita bukan lagi melihat orang lain, melukai orang lain, tetapi memeriksa diri sendiri dan datang kepada Yesus memohon pengampunan, sebab waktunya semakin dekat. Inilah wujud iman yang bekerja. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Penting bagi kami berjaga, namun jangan lupa untuk berdoa. Kami seringkali mengeluh
mencela, gelisah, dan bahkan melukai orang lain. Padahal kita semua sedang hidup di penghujung akan zaman akhir ini. Oleh karenanya penting bagi kami untuk mawas diri, memeriksa diri kami masing-masing. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah oleh karya rohnya Kristus dalam hati, kami memeriksa diri kami masing-masing, datang kepada Yesus memohon pengampunan, agar masing-masing kami membereskan hidupnya, dan bila mana Yesus datang kami dapati benar dan tanpa celah, sebab hanya yang tanpa celah yang dapat berdiri di hadapan-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.